Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke tema kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Kisah cinta wanita bernama Aida Lavenda asal Malaysia sempat viral di media sosial. Aida menikahi seorang pria bernama Muhammad Farizal pada 18 Desember 2021 lalu. Dalam video yang beredar dan viral tampak banyak orang merasa terharu melihat Farizal menggendong Aida keluar dari kursi rodanya. Dilansir dari Tribun Style, Aida terlahir tanpa tungkai kaki. Hal ini membuat Aida tidak bisa berjalan dan harus menggunakan kursi roda. Selain itu, jari tangannya juga tidak lengkap karena kondisinya tersebut. Hubungan asmara Aida sebelum ini selalu menemui jalan buntu. Semua itu berubah saat Aida dihubungi oleh Farizal lewat Facebook pada tahun 2012. Masya Allah, tabarakallah, emang kebaikan orang, keikhlasan orang itu nggak bisa dibeli pakai uang. Semua tuh nggak bisa semuanya ukurannya apa-apa uang. Kita memang butuh uang dalam menjalani hidup ini, tapi nggak bisa semuanya ukurannya itu harus uang. Nah makanya tema kita pada pagi hari ini adalah good akhlak lebih penting daripada good looking. Masya Allah, tabarakallah, Ustadz Maulana. Iya, Masya Allah. Ini guruku yang good akhlak, good looking, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz. Sebelum kita menikah nih Ustadz, boleh gak sih kita sedikit-sedikit ngetes pasangan kita? Misalkan pergi dengan mahram ya, tapi ya misalkan ngajak pakai kendaraan umum. Saya mau ngetes, mau gak dia diajak susah gitu loh. Boleh gak sih sebenarnya ngetes-ngetes sedikit sebelum menikah? Jadi kita tahu nih kualitas akhlak pasangan kita seperti apa. Mohon tausiahnya. Makasih banyak Cah. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. Islam itu indah. Masya Allah, memberikan gambaran yang luar biasa. Buat yang main di rumah. Apalagi yang lagi siap-siap untuk Masya Allah meninjau rumah tangga. Dan termasuk yang sedang menjalankan rumah tangga. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana? Boleh nggak kita melihat akhlak terbaik dari calon pasangan dengan cara saling memberi ujian ataupun tes? Jawabannya sangat boleh dan sangat bagus. Kenapa? Karena kita disuruh memilih. Bisa menerima, bisa menolak. Berarti di situ ada pilihan. Maka dalam hal ini memilih karena agama dan akhlak itu luar biasa. Mohon maaf kalau kita memilih dengan agama dan akhlak, insya Allah kita akan puas, dia akan mengerti dan dia bersabar kalau kita kekurangan dan bersyukur ketika kita berlebihan. Dan dalam hal ini maka dalam Islam lewat jalur tesnya itu lewat jalur kesungguhan. Sanggup enggak? Mau enggak? Bersabar enggak? Mau taat enggak? Kalau laki-laki mau sabar enggak? Kalau perempuan mau taat enggak? Maka lewat jalur apa ini di sini? Yang disebut dengan tanggung jawab. Makanya ada yang namanya mahar. Mahar inilah salah satu bentuk kesungguhan. Makanya dalam pernikahan itu ada mahar. Makna dari mahar ini apakah dia mau atau tidak memberikan penghormatan, kemuliaan dan sebagainya. Dan dalam hal ini karena pernikahan adalah kaitannya dengan agama, maka harus memenuhi syarat agama. Sekali lagi, syarat agama. Tidak ada lagi tawar-menawar masalah agama. Karena ini adalah pernikahan, adalah ibadah. Maka kalau beda agama susah. Jadi memang harus ditanya agamanya apa, suruh syahadat, suruh baca Quran, itu boleh. Bahkan ada namanya presentasi lah, apalah. Tidak ada masalah. Bahkan sekarang ada namanya penataran di kantor KUA. Justru ada lagi tes, maaf ya, kesehatan. Ya itu penting. Itu penting karena pernikahan itu ibadah dan kita akan bersama dengannya. Dan itu boleh dan boleh.
Lalu ada namanya nafkah. Kalau laki-laki ke istri harus memenuhi apakah mampu enggak. Makanya ada sigat taklid, janji setia. Maka penampilan, kecantikan, harta, nasab dan yang paling penting adalah karena agamanya. Jadi boleh. Masya Allah, Boleh. tabarakallah. Boleh ya Boleh dites-tes dites. sedikit kayak gitu Nggak boleh apa-apa. ya. Insya Allah. Ditanya berapa maharmu, apa yang kau, apakah, tidak ada masalah. Dan orang kalau ada yang ngasih maharnya besar gak usah diomongin deh, biarinnya kalau mampu ya gak apa-apa dong. Lebih bagus. Lebih bagus kan. Kalau kok jual mahal banget maharnya gede-gede ya biarin aja kalau laki-lakinya mau. Kita tuh kalau ada orang yang lebih ya udahlah alhamdulillah bahagia Iya, aja gitu ya. Senang ya. Setuju kan kalau maharnya yang penting mampu. Yang penting mampu gitu. Kalau nggak mampu kan juga pasti laki-lakinya mundur sendiri gitu. Baiklah kalau begitu. Assalamualaikum Habib Usman. Ketawa-ketawa Waalaikumsalam aja nih Habib Usman nih. Aduh yang liburan ke Eropa terus Masya Allah. Seneng banget liatnya nih sama Kartika. Habib apa kabar Bib? Kita kan pacaran dulu. Iya makanya, jadi aku ngeliatnya walaupun udah nikah tetap hangat gitu Masya Allah tabarakallah Bib. Di zaman seperti sekarang ini Bib, kalau kita ngomongin good akhlak dan good looking. Kan sekarang tuh ada film yang namanya Crazy Rich Asian. Sekarang semua orang bilangnya Crazy Rich, Crazy Rich. Itu karena memang banyak sekali konsep bahwa perempuan cantik ini mencari laki-laki yang kaya. Itu tuh sebenarnya idenya karena begitu gitu loh Bib. Perempuan cantik nyarinya laki-laki kaya. Perempuan cantik pokoknya harusnya laki-laki kaya gitu. Boleh gak sih Bib kalau misalkan kita mengedepankan good rekening dibandingkan dengan good akhlak. Boleh gak Bib? Mohon tausiahnya Bib. Ya harapan Caca Afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa zuwajih wa dhuriyatih wa ahlbitih wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Zaman sekarang ini yang tadi disampaikan sama Caca, good looking, ya kan? Good looking atau good rekening nih. Ya kan? Itu kebanyakan orang cari, dilihat dulu. Pertama kali lihat itu good looking, enak dilihat, enak diperhatiin. Wah, ini orang ganteng nih, ini orang keren nih. Wah, ini orang wangi nih. Pertama kali dilihat adalah fisik dan penampilannya. Dan yang kedua, wah ternyata rekeningnya bagus. Udahlah, jalanin aja lah, udah gak apa-apalah, dikejar aja. Tapi yang benar apa sih dalam syariat agama? Dalam syariat agama itu boleh kita melihat kegantengannya, boleh kita melihat kecantikannya, boleh juga kita melihat karena kekayaannya juga, boleh juga kita melihat karena keturunannya. Wah, ini keturunannya si ini nih, udah pastilah tajir melintir, ya kan kasarnya gitu. Wah, udah nggak usah takut miskin lagi. Ada yang seperti itu. Tapi itu nilainya semua 0, 0, 0, 0. Karena apa? Karena nggak ada nilainya. Allah nggak melihat kegantengan kamu, Allah nggak melihat kecantikan kamu, Allah nggak ngelihat harta kamu, Allah nggak ngelihat kamu keturunan siapa, nggak dilihat. Tapi yang dilihat adalah perbuatan kamu, agamamu, hati kamu, pikiranmu karena mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mencari agamanya, maka inilah baru poinnya 1. Bisa jadi 10, bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Oleh karena itu yang terpenting adalah agamanya dan akhlaknya. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, subhanallah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Sebagaimana Rasulullah SAW bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak dulu dikedepankan, akhlak dulu dilakukan. Ketika seorang agamanya bagus, ilmunya bagus tapi enggak punya akhlak, 0 nilainya. Karena apa? Akhlak ini yang mengedepankan daripada syariat agama. Dengan akhlak adalah manusia tersebut menjadikan dia manusia yang mempunyai aturan syariat dengan baik dan benar dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika ditanya mana dulu yang dikedepankan, akhlakul karimah dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu berharap ya Allah, semoga semua yang nonton mempunyai akhlak yang bagus, akhlak yang cakep, good rekening,
good looking. Amin ya Dan Allah. juga semuanya good. Bismillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi sebenarnya jawabannya adalah nggak sampai diharamkan sih, boleh aja. Boleh. Tapi sebenarnya nggak ada nilainya di mata Allah kalau kita Nol semuanya. kalau hanya mengejar duniawi saja. Kalau cari kegantengannya besok dia bakalan jelek kok. Iya, kalau Ya kan? kekayaannya nggak ada yang menjamin. Nggak ada yang nyamin, besok juga bisa jadi miskin. Oh iya. Tapi baik. kalau agamanya bagus, agamanya lah yang akan membawa dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah tabarakallah. Ini berarti Ibu Jihan beruntung sekali ya bisa mendapatkan Ustadz Syam ya waktu itu ya. Subhanallah. High Saya quality yang jomblo beruntung. pada saat itu. Saya yang Dengerin beruntung. dulu. Oh. Jadi siapa yang beruntung Saya sebenarnya? yang Ih, beruntung. ini Aduh. contoh suami dengan akhlak yang baik. Bilangnya Ustadz Syam yang beruntung. Kalau saya Amin. bilangnya Pak Diko yang beruntung. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Saya bercanda ya jamaah ya. Saya mau menunjukkan saya itu hanya manusia biasa gitu maksudnya. Enggak. Saya yang beruntung, saya yang beruntung. Baiklah. Kalau bicara beruntung kita semua di sini beruntung semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin insyaallah. Ustadz Syam berbicara tentang Iya. keberuntungan nih ya kan, dan juga tentang penampilan atau akhlak yang susah dirubah. Kalau orang udah punya yang namanya bad habit atau akhlak yang nggak baik, gimana caranya bisa ngerubah akhlak yang nggak baik menjadi good akhlak dengan syariat Islam tentunya? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Ustaz Maulana Syasha serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Bagaimana cara merubah seseorang yang sebelumnya memiliki bad akhlak menjadi good akhlak sesuai dengan syariat Islam? Tentu sesuai dengan syariat Islam. Karena tujuan utama Islam adalah merubah yang jahiliyah menuju terang benderang. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Tujuan utama adalah mengeluarkan daripada kegelapan menuju cahaya, yakni yang terang benderang atau akhlakul karimah. Nabi SAW diutus untuk mengubah akhlak daripada jahiliyah menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang terbuka pikirannya, menjadi orang-orang yang mengikuti aturan sehingga dunia ini tidak kacau balau sehingga sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama tentu saja dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui metode apa? Dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan, begitu pula Al-Quran menghidupkan hati yang telah mati. Maka biasanya orang yang memiliki bad attitude itu dimulai daripada hati yang tidak baik. Bagaimana mungkin orang bisa berbaik sangka kalau tidak memiliki hati yang baik sangka? Bagaimana mungkin orang mampu untuk memberikan apa yang dia miliki kalau dia tidak mempunyai hati yang tulus? Bagaimana mungkin orang bisa membantu orang lain? Itu kan semua good akhlak semua. Membantu orang lain, tersenyum kepada orang lain. Bagaimana mungkin orang bisa tulus dengan senyumannya kalau dia tidak memiliki hati yang tulus pula? Bagaimana mungkin orang bisa berbuat baik kepada orang tuanya kalau dia tidak memiliki hati yang ridha terhadap kedua orang tuanya? Bagaimana mungkin orang ikhlas ridha mengurus anak-anaknya kalau tidak memiliki hati yang bersih pula? Dan bagaimana mungkin orang bisa menerima pelajaran tentang akhlak kalau hatinya tidak terbuka, hatinya tertutup? Maka yang pertama dirubah adalah hatinya. Dan cara merubah hati yang paling dekat adalah dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Paksakan, usahakan, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Ustaz, saya malas baca Qurannya. Justru dekatkan diri dengan Al-Quran meskipun dipaksakan awal-awal, maka itu akan membuka, menghidupkan hati kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh. Malu rasanya kalau nggak sholat, kalau kita berada di antara orang-orang yang sholat. Tapi kalau kita berada di antara orang-orang yang tidak sholat, justru malu kita berangkat sholat. Ada orang, kenapa nggak sholat? Nggak enak nggak ada yang sholat di sini. Kenapa? Kalau saya pergi sholat entah dibilang sok alim lagi sok rajin. Justru pergaulannya yang membuat dia tetap seperti itu. Maka bergaullah dengan orang-orang yang saleh, maka insya Allah akan mengantarkan juga good vibes kepadamu. Wallahu ta'ala a'lam. Duh ini kenapa lagi nih? Masya Allah. Seru banget nih. Ya ampun. Lagi lihat apa sih, Ca? Ini loh Ustadz nih, ini aduh ini nggak ngegosipin sih sebenarnya ya. Tapi ini orang ini ahlaknya tuh jadi berubah nih. Sifatnya berubah semenjak menikah ini. Oh begitu. Iya ketahuan, sebelumnya nggak kayak gini Ustadz. Oh gitu. Ini Gini, istrinya gini. baru tahu nih.
Gimana tuh? Sebenarnya kalau orang sudah menikah itu bisa berubah loh. Hah, emang iya? Iya. Maksudnya gimana sih Ustadz? Gini. Kita akan bahas setelah yang satu ini ya. Bagaimana caranya ketika orang sudah menikah bisa berubah. Kok bisa? Jadi Iya. jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Subhanallah